yaitu COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau yang lebih sering kita kenal dengan singkatan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebabkan masalah COVID-19. Infeksi ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 hingga 14 hari. Hal ini menyebabkan pemerintah mengambil langkah dan mengeluarkan sejumlah kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah pembelajaran daring bagi SD, SMP, SMA, atau sederajat dan juga perguruan tinggi. Sistem pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh secara online untuk tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar dan memberikan peluang bagi pelajar dan mahasiswa untuk tetap mengikuti pelajaran di tengah pandemi ini. Dengan adanya pembelajaran daring, sejumlah aplikasi menawarkan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya untuk melangsungkan pembelajaran daring, seperti Zoom, Google Classroom, Discord, Skype, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari adanya sistem pembelajaran daring ini? Seperti yang dilansir dari Kompasiana, dampak positif dari pembelajaran daring ini adalah yang pertama, materi lebih mudah dibuka dan diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, memungkinkan untuk melakukan pembelajaran atau materi sambil melakukan kegiatan santai, seperti mendengar musik, tiduran, dan memakan cemilan untuk membuat kita rileks dan tidak jenuh dalam belajar. Yang ketiga, aman dari bahaya virus corona, karena dengan sistem daring kita tidak melakukan kontak fisik dan tatap muka secara langsung, serta berguna untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sedangkan dampak negatifnya diantaranya yaitu yang pertama, kejahatan cyber yang menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring, seperti adanya Zoom bombing dari aplikasi Zoom, yaitu gangguan oleh hacker dengan membajak video conference dengan mengirim gambar tak senonoh dan ujaran kebencian disertai ancaman. Meskipun Zoom telah membantah mengenai hal ini, tetapi ini masih dapat terjadi di sekitar kita. Kedua, kegiatan belajar mengajar dinilai kurang efektif karena banyak pelajar mengeluhkan materi yang kurang dimengerti karena kurangnya penjelasan dari pengajar maupun gangguan sinyal selama pembelajaran. Ketiga, tugas yang menumpuk. Karena pada sistem daring tidak dapat memastikan keaktifan pelajar, beberapa pengajar memberikan tugas pada setiap pertemuan untuk memastikan bahwa pelajar hadir di kelas daringnya. Yang keempat, keterbatasan kemampuan teknologi yang dimiliki pelajar, seperti siswa SD yang diberikan tugas menggunakan laptop atau komputer, tetapi ia tidak memilikinya. Karena keterbatasan tersebut, ia tidak dapat mengerjakan tugasnya. Kelima, keterbatasan sinyal di beberapa daerah tertentu membuat siswa maupun pelajar sulit untuk memperoleh materi yang dijelaskan oleh tenaga pengajar. Hal ini juga berdampak pada kuota yang sangat besar dan memakan biaya yang banyak, sehingga beberapa anak datang ke rumah anak lainnya yang memiliki sinyal baik dan turut serta menggunakan wifi untuk mendengarkan materi yang diperoleh dari tenaga pengajar. Kegiatan ini menjadi kontradiktif dengan tujuan menghindari siswa bertemu banyak orang. Yang keenam, merasa jenuh dan sulit belajar di rumah karena kondisi rumah yang kurang kondusif untuk belajar dan tanpa pendampingan guru secara fisik, sehingga anak cenderung bermain, sulit untuk belajar, dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Yang pertama, menggunakan waiting room dalam Zoom. Zoom bombing bisa dicegah dengan mengamankan jaringan melalui hidden tool milik Zoom untuk mencegah pengeboman di Zoom. Hidden tool ini disebut sebagai waiting room atau ruang tunggu yang memungkinkan mencegah tamu yang tak diundang mengambil alih dan kita dapat menseleksi siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam video conference tersebut. Yang kedua, meminta dokumen materi kepada tenaga mengajar. Para pelajar dapat meminta dokumen mengenai setiap materi kepada pengajar. Apabila terdapat materi yang kurang dipahami, pelajar dapat menanyakan hal tersebut kepada pengajar. Ketiga, mengerjakan tugas setelah materi selesai dijelaskan. Hal ini memudahkan kita dalam mengerjakan soal karena masih mengingat materi yang dijelaskan dan lebih cepat selesai sehingga tidak menumpuk. Keempat, mengalihkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada smartphone seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, atau mobile. Kelima,